Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Fauzi. Sebagai moderator dari kelompok 5 akan menyampaikan sebuah materi tentang etika bisnis dan kerusakan lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin presentasi dari kelompok 5. Pemateri pertama yang berisi tentang latar belakang pemecahan masalah dan tujuan masalah akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Faizud. Materi yang kedua yang berisi tentang pengertian etika bisnis, lingkungan, dan risiko lingkungan yang akan disampaikan oleh Saudara Sahtoni. Materi yang ketiga yang berisi tentang pengaruh risiko lingkungan akan disampaikan oleh Saudara Penny. Materi 4 yang berisi tentang industri dan perusahaan akan disampaikan oleh Saudara Nunu. Materi yang kelima tentang sumber polusi udara akan disampaikan oleh Saudara Devi. Materi yang keenam tentang solusi dalam menyelesaikan risiko akan disampaikan oleh Saudara Nurma. Materi ketujuh yang berisi tentang kasus dan solusi akan disampaikan oleh Saudara Wegis. Dan yang terakhir kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang permasalahan lingkungan saat ini tidak hanya harus dilihat sederhana, namun harus dianalisis secara serius. Berbagai dampak jangka pendek dan panjang akibat dari kerusakan lingkungan telah membahayakan kondisi dan stabilitas tata kehidupan, dan itu tidak terkecuali bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang sehubungan. Ada biaya sosial, kos sosial yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan dalam rangka menciptakan terbentuknya tata kondisi lingkungan, environment. Sesuai dengan yang diharapkan bersama, yang akan dikaji dan dibahas di sini adalah menyangkut dengan resiko lingkungan yang timbul, yang selanjutnya telah membawa pihak perusahaan terlibat secara serius untuk terlibat dalam usaha menyelesaikan persoalan lingkungan. Krisis lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini berakar dari kesalahan perilaku manusia yang berasal dari cara pandang, cara terpinggirkan, bahkan seringnya merupakan embel-embel atau tempelan belaka. Dalam program-program pembangunan, kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan menurun. Padahal, berbagai bencana akibat pengelolaan lingkungan yang tidak benar telah berulang kali terjadi dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Menciptakan kesadaran masyarakat yang berwawasan lingkungan merupakan kondisi untuk menjaga agar lingkungan terhindar dari berbagai macam pengerusakan dan pencemaran. Karena pada dasarnya, kerusakan lingkungan tersebut dikarenakan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Rumusan masalah. Apa definisi etika bisnis, lingkungan, dan resiko lingkungan? Bisnis, lingkungan, dan resiko lingkungan. 2. Apa pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan? 3. Apa hubungan industri dan pengusahaan lingkungan? 4. Apa yang dimaksud dengan sumber polusi udara pada etika bisnis dan pengusahaan lingkungan? 5. Apa solusi dalam menyelesaikan masalah resiko pengusahaan lingkungan? 6. Berikan contoh kasus disertai solusinya. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui etika bisnis, lingkungan, dan resiko lingkungan. 2. Untuk mengetahui pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. 3. Untuk mengetahui industri dan pengusahaan lingkungan. 4. Untuk mengetahui sumber polusi udara pada etika bisnis dan pengusahaan lingkungan. 5. Untuk mengetahui solusi dan menyelesaikan masalah risiko pengusahaan lingkungan. 6. Untuk mengetahui contoh kasus etika bisnis dan pengusahaan lingkungan. Selanjutnya yaitu pengertian etika bisnis, lingkungan, dan resiko lingkungan. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggulan dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Ini diatur pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Etika menjadi dasar atau landasan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbisnis. Penerapan etika secara umum dalam perilaku bisnis inilah yang kita kenal sebagai etika bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan oleh karyawan dalam suatu bisnis. Kerusakan bukan masalah teknis, tetapi krisis lingkungan adalah krisis moral manusia, sehingga etika lingkungan digunakan sebagai cara merubah pandangan dan perilaku manusia terhadap lingkungan.
Pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka ada bentuk resiko yang harus ditanggung sebagai akibat terjadinya environment risk tersebut. Yang pertama, pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung. Yang kedua, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak terbentuknya resiko lingkungan tersebut. Yang ketiga, para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaan juga ikut terlibat dalam resiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. Yang terakhir, pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Industri dan perusakan lingkungan. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Pada dampak positif, mampu memberi pengaruh bagi pengusaha, mendorong penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi. Dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatif terjadi pada akibat-akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan, seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Di sini suatu bisnis khususnya industri memegang peran besar dalam ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa sektor industri yang dianggap dominan dalam mempengaruhi perusakan lingkungan. Yang pertama, sektor pertambangan, sektor pabrik, sektor minyak dan gas, dan sektor perhotelan dan real estate. Keempat sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusakan lingkungan. Sektor tambang dalam eksplorasi pertambangan telah membawa berbagai dampak kerugian seperti perusakan hutan di kawasan yang dianggap ditemukan bahan tambang. Udara, produksi energi mengangkut, konversi serta rumah tangga, industri, dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbangan Europegametika kepada polusi udara. Bahan-bahan pencemar udara utama yang penting adalah timbal, partikel halus, karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur oksida, dan karbohidroksida. Sumber pencemaran polusi udara lainnya yaitu timbal. Timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor, cat, dan sejenisnya. Dan timbal mampu memberi pengaruh pada kesehatan seperti mempengaruhi urat saraf, jantung, dan ginjal. Partikel-partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukung timbulnya polusi udara. Sumber partikel berasal dari emisi bahan bakar seperti buangan dari proses industri, polusi dari berbagai pembakaran sampah, aktivitas rumah tangga dalam bidang memasak, dan berbagai aktivitas home industrinya. Nitrogen dioksida adalah NO2, merupakan pencemaran sumber daya aktivitas lalu lintas di jalanan. Dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang begitu tinggi, maka jumlah NO2 yang dihasilkan juga terlalu bisa mengakibatkan kejang-kejang, kesulitan bernapas, bahkan menyebabkan pembekakan pada paru-paru di karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan dari hutan yang berlangsung secara tidak sempurna pada perokok yang dianggap menikmati CO2. Hidrokarbon adalah menguap adanya sinar matahari yang bereaksi dengan NO2. Untuk membentuk ozon adalah sulit untuk membuat suatu penyeramataan tentang pengaruh kesehatan dari VHC karena merupakan senyawa khusus. Dicurigai dapat menyebabkan kanker. Posisi ozon berada di ketinggian 30 km di atas bumi. Fungsi ozon menjadi penting karena ia berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon menipis, maka sinar ultraviolet tersebut akan bisa langsung menyerang bumi, maka ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama kesehatan kulit. Solusi-solusi dalam menyelesaikan masalah resiko kerusakan pada lingkungan. Yang pertama yaitu, perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan resiko lingkungan. Yang kedua,
Menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau disebut dengan eco-development. Yang ketiga, dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan, seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar, penyelamatan hutan dan marga satwa, dan penataan perumahan yang berbasis harmoni dengan alam. Yang keempat, pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Pemberian menjelaskan, lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat bagaimana prestasi perusahaan dalam turut menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu kelima, menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender penggarapan proyek harus memiliki sertifikat ISO bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. Kasus dan solusi kasus. PT Tekstil Sejahtera Alam adalah perusahaan tekstil yang telah berdiri selama 12 tahun, berkedudukan di Tangerang, Indonesia. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Artinya, produksi perusahaan selama itu dianggap mampu memberikan pendapatan profit, namun belum menunjukkan tingkat perolehan pendapatan yang biasa dipakai untuk membiayai ekspansi perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan membutuhkan mesin baru dan mobil operasional, maka pihak manajemen memutuskan untuk meminjam ke perbankan dan menyelesaikan pembayaran dengan mengkalkulasi penjualan dan penerimaan profit yang akan diterima. Namun ada persoalan lain yang dihadapi untuk membuang limbah pabrik manajemen perusahaan, yaitu tingkat pencemaran air sungai yang selama ini dipakai. PT Tekstil Sejahtera Alam sampai sejauh ini belum memiliki alat yang paling efektif untuk memfilter atau menetralisir pembuangan limbah pabrik secara modern. Solusi. 1. Berdasarkan kasus di atas, solusi yang bernilai etika bisnis yang dapat diberikan adalah bagi pihak manajemen harus bisa menyediakan alat penetralisir pembuangan limbah pabrik secara modern dan bersifat ramah lingkungan. Kedua, pihak manajemen harus melakukan pendataan terhadap berbagai bentuk kerusakan yang telah ditimbulkan selama ini dan itu bersifat merugikan finansial secara masyarakat. Ketiga, menyangkut tentang perubahan konsep manajemen yang telah diterapkan selama ini, yaitu jika dianggap salah maka harus secepatnya untuk dilakukan perubahan. Perubahan itu dibuat dalam rangka keinginan menempatkan perusahaan sebagai perusahaan yang bernilai bonafit di mata konsumen dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 5. Berdasarkan uraian bahasa tentang etika bisnis dan kerusakan lingkungan, dapat disimpulkan bahwa industri dan perusahaan lingkungan adalah sektor pertambangan atau mining, sektor pabrik atau manufaktur, sektor minyak dan gas atau oil and gas, sektor perhotelan dan real estate. Sumber polusi udara adalah timbal, partikel, karbon monoksida, hidrokarbon, ozon. Kerusakan lingkungan alam merupakan cerminan dari terganggunya paru-paru bumi atau hutan akibat dari sikap antroponsentrik manusia yang mengeksploitasi secara berlebihan. Untuk menyeimbangkan lingkungan alam agar tidak semakin rusak, yaitu menumbuhkan kembali perilaku atau etika manusia yang peduli terhadap lingkungan, semua kegiatan bisnis yang dilakukan, dan ketaatan terhadap kode etik yang berlaku. Jika suatu bisnis dilakukan terlalu berlebihan dan sering menyimpang dari kode etik, maka akan menimbulkan beberapa kerusakan lingkungan, seperti akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusahaan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, dan penggurunan, serta keanekaragaman hayati.